Surah At-Taubah 100-110 Masjid Diror Masjid orang Assalamualaikum munafik. warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada surat At-Taubah ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang Muhajirin dan Ansor, dan ada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. 101. Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. 102. Dan ada pula orang yang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Asbabun Nuzul ayat 102. Jabir mengatakan orang-orang yang membangkang perintah Rasulullah ketika perang Tabuk ada 6 orang. Abu Lubabah, Aus bin Kuzam, Salabah bin Wadiyah, Ka'ab bin Malik, Mirarah bin Ar-Rabi, dan Hilal bin Umayyah. Abu Lubabah, Aus, dan Salabah menghadap Rasulullah dengan mengikatkan diri dan membawa harta mereka seraya berkata, "Ya Rasulullah, ambillah harta kami ini sebagai sedekah di jalan Allah. Harta inilah yang membuat kami enggan berjihad di perang Tabuk." Semula Rasulullah tidak ingin mengampuni mereka, namun turunlah ayat ini yang menjelaskan Allah mengampuni mereka. Hadis riwayat Abu Sa'id dan Ibnu Mandah. 103. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. 104. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima tobat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah penerima tobat, Maha Penyayang. 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. 106. Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Mungkin Allah akan menghajab mereka, dan mungkin Allah menerima tobat mereka. Allah mengetahui, Maha Bijaksana. 107. Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang beriman, untuk kekafiran, untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya. Ayat 107 ini adalah ayat yang menunjukkan adanya orang-orang yang bermaksud memecah belah dengan mendirikan masjid. Saat ini masjid ini disebut sebagai Masjid Diror, masjid yang memecah belah. 108. Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. 109. Maka, apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid di atas dasar takwa kepada Allah dan keriduannya itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. 110. Bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka, sampai hati mereka hancur, dan Allah mengetahui, Maha Bijaksana. Asbabun Nuzul ayat 107-110. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa suatu ketika Abu Ram al-Ghifari, asal seorang yang ikut berbayat kepada Rasulullah di bawah pohon Baitur Ridwan, berkata, orang-orang yang membangun Masjid Diror mendatangi Rasulullah yang pada saat itu telah bersiap menuju Tabuk. Ia berkata, wahai Rasul,
Sesungguhnya kami telah membangun sebuah masjid khusus untuk yang sakit dan memerlukan bantuan, untuk berlindung pada malam yang sangat dingin dan di musim hujan. Kami ingin engkau mendatangi masjid kami dan sholat di dalamnya. Rasul bersabda, sesungguhnya aku akan berangkat berperang. Jika kami sudah kembali, insya Allah kami akan mendatangi masjid kalian dan sholat bersama kalian. Saat Rasul dan para sahabat kembali dari Tabuk, mereka singgah dan beristirahat di Ziawan. Kemudian turunlah keempat ayat ini. Rasul memanggil Malik bin Diksam, Ma'in bin Adi, dan bersabda, pergilah kalian ke masjid yang dibangun orang-orang yang zalim itu, hancurkan dan bakarlah. Lalu mereka pun melaksanakan perintah Rasulullah itu. Hadis riwayat Ibnu Mardawi. Pada ayat 107 sampai ayat 110 ini, Masjid Diror yang mereka bangun akhirnya diperintahkan Rasulullah untuk dihancurkan dan dibakar. Demikian akhir ayat 110. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada surat At-Taubah ayat 111. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janji selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan demikian itulah kemenangan yang agung. 112. Mereka itulah orang-orang yang bertobat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, rukuk, sujud, menyuruh berbuat makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan memelihara hukum-hukum Allah, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Asbabun Nuzul ayat 111-112. Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi meriwayatkan bahwa suatu hari Abdullah bin Rawaha berkata kepada Rasulullah, apa saja kewajiban terhadap Tuhanmu dan dirimu yang kamu tetapkan atasku? Rasul menjawab, aku telah menetapkan agar selalu beribadah kepada Tuhan dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Sedangkan terhadapku, yaitu agar selalu menjagaku sebagaimana kamu menjaga diri dan hartamu. Ia bertanya lagi, apa balasanku jika aku melaksanakan semuanya? Rasul menjawab, surga balasannya. Lalu dia berkata, itu merupakan perniagaan yang menguntungkan, kami takkan membatalkannya. Kemudian turunlah kedua ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Jarir. 113. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Asbabun Nuzul ayat 113. Said Musayyab mengatakan bahwa Asbabun Nuzul ayat 113. Said Musayyab mengatakan bahwa suatu saat Abu Thalib menjelang ajal, Rasulullah datang menemuinya. Saat itu Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah berada di samping Abu Thalib. Rasul bersabda, wahai paman, ucapkanlah kalimat, tiada Tuhan selain Allah, agar aku dapat memperjuangkanmu di hadapan Allah di hari kiamat kelak. Abu Jahal dan Abdullah berkata, hai Abu Thalib, apakah kamu telah membenci agama Abdul Muthalib? Mereka berdua terus berbicara dengannya, hingga ucapan terakhirnya adalah pengakuan kesetiaan dengan agama Abdul Muthalib. Rasul pun berkata, aku akan tetap memintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang Allah. Kemudian turunlah ayat ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 114. Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkan kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. 115. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah mereka diberinya petunjuk, sehingga dapat dijelaskan kepada mereka yang harus mereka jauhi. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 116. Sesungguhnya Allah memiliki kekuasaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah. 117. Sungguh Allah telah menerima tobat Nabi
orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling. Kemudian Allah menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka. 118. Dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Asbabun Nuzul ayat 118. Zuhri mengatakan bahwa suatu saat Rasulullah berangkat menuju perang Tabuk. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi tidak ikut berperang. Mereka adalah para sahabat Ansor. Mereka sangat menyesal karena ujur yang mengakibatkan mereka tidak ikut berperang. Selama kurang lebih 50 hari mereka diboikot kaum muslimin. Mereka bertaubat kepada Allah, kemudian turunlah ayat ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud dari ayat 118 yang mengatakan terhadap 3 orang yang tidak ikut berperang, mereka adalah Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi. Allah menerima tobatnya ketiga orang tersebut. 119. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. 120. Tidak pantas bagi suatu penduduk Madinah dan orang-orang Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasul pergi berperang, dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, kecuali semua itu dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. 121. Dan tidaklah mereka memberi infak baik yang kecil maupun yang besar, dan tidak pula melintasi suatu lembah untuk berjihad, kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebajikan, untuk diberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. 122. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Asbabun Nuzul ayat 122. Menurut Abdullah bin Ubaid bin Umair, ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum muslimin yang selalu bersemangat jika Rasulullah menyuruhkan untuk berjihad di medan perang. Tidak jarang mereka meninggalkan Rasulullah dan orang-orang yang lemah di Madinah. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. 123. Wahai orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas dari kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. 124. Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira. 125. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. 126. Dan tidaklah mereka, orang-orang munafik itu, memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau 2 kali setiap tahun, namun mereka tidak juga bertobat dan tidak pula mengambil pelajaran. 127. Dan apabila diturunkan suatu surah, satu sama lain di antara mereka saling berpandangan sambil berkata, adakah seorang dari kaum muslimin yang melihat kamu? Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami. 128. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. 129. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertakwakal, dan Dia Tuhan yang memiliki aras singgasana yang agung. Demikian akhir ayat surat At-Taubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.